Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama mata pelajaran matematika untuk kelas 10 di semester 2. Yang akan kalian pelajari di pertemuan kali ini adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sebelum mempelajari sistem persamaan linier 3 variabel, kalian harus paham dulu tentang apa itu persamaan linier 1 variabel serta sistem persamaan linier 2 variabel. Sebetulnya materi ini pernah kalian pelajari di SMP, tapi ini karena materi prasyarat sebelum kalian mempelajari sistem persamaan linier 3 variabel, jadi Ibu akan ingatkan kembali materi ini. Oke, yang pertama itu persamaan linier 1 variabel. Di sini ada bentuk umumnya ya, yaitu AX plus B sama dengan 0. A itu sebagai koefisien karena dia pendamping variabel yaitu X, kemudian B itu sebagai konstanta. Nah, kalau kita definisikan apa itu persamaan linier 1 variabel, persamaan itu adalah kalimat matematika yang memuat tanda sama dengan. Kemudian linier itu adalah yang pangkat dari variabelnya tertinggi adalah 1, seperti ini, X pangkat 1. Karena X pangkat 1 jadi ditulisnya hanya X saja. Nah, tidak ada lagi di variabel yang ada di kalimat matematika ini yang pangkatnya lebih dari 1. Nah, itu yang disebut dengan linier. Kemudian satu variabel itu variabelnya hanya ada 1, yaitu X saja. Jenis variabelnya hanya ada 1 jenis gitu maksudnya. Nah, sekarang contohnya tentukan nilai X dari persamaan berikut. Yang A, oke, kita jawab di bawah ya. Yang A yaitu 8X min 4 sama dengan 6X plus 12. Ini juga merupakan persamaan linier 1 variabel. Persamaan karena memuat tanda sama dengan. Kemudian linier karena si variabelnya yaitu X-nya pangkat 1, tertingginya itu pangkat 1. Kemudian satu variabelnya hanya ada satu jenis yaitu X saja, walaupun di sini ada 8X, di sini ada 6X. Oke, untuk menyelesaikan bentuk yang seperti ini kalian kelompokkan yang ada variabel dengan yang ada variabel lagi atau yang sejenis dengan yang sejenis. Nah, ini 8X, dia kan temanannya sama 6X, gabungkan. Jadi 8X-nya biasanya yang ada variabel untuk memudahkan taruh di sebelah kiri aja. Jadi 8X yang udah di sebelah kiri tinggal kalian tulis lagi. Positif 6X yang di sebelah kanan kalian pindahkan ke sebelah kiri. Jadi yang tadinya 6X dia jadi negatif 6X. Sama dengannya tulis lagi, 12 yang di ruas kanan itu tulis kembali, jangan dikemana-manakan. Kemudian negatif 4 yang belum tertulis pindahkan ke ruas kanan jadi positif 4. Jadi yang tadinya negatif karena pindah ruas dia jadi positif 4. Nah, sekarang operasikan. Kalau sudah sejenis, 8X dikurangi 6X itu kan 2X sama dengan 12 tambah 4 yaitu 16. Jadi X-nya sama dengan 16-nya taruh lagi, 2 yang dari ruas kiri pindah ke ruas kanan yaitu per 2, jadi X-nya sama dengan 8. Nah, ketemu ya nilai X-nya. Nah, kemudian yang kedua, soal yang kedua yang ini. Jadi tentukan nilai X dari persamaan yang B-nya. 8, ini bacanya gini ya, 8 dikalikan X plus 2 sama dengan 20. Jadi tanda kurungnya kalian lepas dulu dengan cara bagaimana si 8-nya kalian kalikan ke dalam. 8 kali X yaitu 8X, kemudian 8 kali 2 yaitu positif 16 sama dengan 20. 8X ada temennya lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada tulis kembali dia sendirian, sama dengannya tulis lagi. 20 taruh lagi, yang belum ditulis siapa? 16 karena harus berkumpul dengan 20. Nah, jadi yang 16-nya pindahkan ke ruas kanan, dari tadinya positif karena pindah ruas jadi negatif 16. Jadi 8X sama dengan 20 kurangi 16, 4. Jadi X-nya sama dengan 4-nya tulis lagi, 8 dari ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi per 8. Nah, sederhanakan, ini 4 sama 8 bisa sama-sama dibagi 4. Jadi 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Jadi X-nya sama dengan 1 per 2. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang satu variabel kalian pokoknya kelompokkan aja yang sejenis. Nanti dioperasikan, udah kita cari nilai X-nya. Nah, sekarang yang sistem persamaan linier 2 variabel. Kalau yang 2 variabel itu tidak hanya
satu persamaan. Jadi untuk menentukan penyelesaiannya itu minimal harus ada 2 persamaan. Makanya di sini ada sistem. Sistem itu artinya si persamaannya ini lebih dari satu. Bentuk umumnya seperti ini, yaitu AX plus BY sama dengan C, kemudian DX plus EY sama dengan F. Ini bentuk umumnya ya. Nah, variabelnya itu si X dan Y. Jadi ada 2 jenis, yaitu X dan Y, dan penyelesaiannya itu bisa substitusi dan eliminasi. Kayak ini udah kalian pelajari ya. Nah, kita sekarang lihat dulu contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Di sini ada 2 persamaan, yaitu X tambah 2Y sama dengan 3 dan 3X min Y sama dengan 5. Ayo kita selesaikan. Nah, pertama menggunakan cara substitusi. Nah, kalau menggunakan cara substitusi, jadi si salah satu variabelnya harus diganti. Nah, kan kalian punya 2 persamaan, misal kalian mau mengganti nilai X-nya, jadi pertama cari nilai X-nya dulu, jadi X sama dengan 3-nya taruh lagi, positif 2Y, pindahkan ke ruas kanan, jadi negatif 2Y. Jadi kalian punya nilai X-nya yaitu sama dengan 3 min 2Y. Kemudian nanti kalian substitusikan ke persamaan kedua. Oke, ini yang pertama ya. Nah, kemudian kalian substitusikan ke persamaan kedua. Yang persamaan keduanya kan 3X min Y sama dengan 5. Nah, si X yang ini ganti sama yang ini. Gitu, jadi 3, X-nya diganti oleh 3 min 2Y, karena X sama dengan 3 min 2Y. 3 dikalikan 3 min 2Y, kemudian min Y-nya taruh lagi di sini sama dengan 5. Dahulukan yang perkalian dulu, 3 dikali 3 yaitu 9, 3 dikali negatif 2Y min 6Y. Min Y-nya tulis lagi sama dengan 5. Nah, kemudian 9 dikurangi 6Y min Y sama dengan 5, itu operasikan, min 6Y itu temennya sama min Y. Punya hutang 6Y, negatif itu dianggap hutang ya, biar lebih mudah untuk menghitungnya. Punya hutang 6Y, kemudian kalian hutang lagi 1Y, berarti hutang kalian ada 7Y. 9-nya taruh lagi sama dengan 5. Jadi di sini min 7Y itu sama dengan 5. Itu kemudian ini soalnya maaf ini soalnya bukan 3X min Y sama dengan 5, 3X min Y sama dengan min 5. Maaf ya, ini min 5 min. Nah, kayak gitu ya. Nah, udah kayak gini, si 9-nya kan belum ditulis, 9-nya pindahkan, dia gabungkan dengan negatif 5, 9 pindah ruas itu negatif 9, jadi negatif 7Y sama dengan negatif 14. Sorry ya, tadi soalnya salah, harusnya soalnya negatif 5, jadi sama ibu diperbaiki ke bawahnya negatif, jadi itu tadi ibu salah nulis soal. Kemudian jadi Y-nya sama dengan negatif 14-nya tulis lagi, negatif 7-nya pindah ruas, jadi dibagi negatif 7, negatif dibagi negatif positif atau negatifnya boleh dicoret, sama dengan 14 bagi 7, 2, ketemu Y-nya sama dengan 2. Nah, kalau sudah ketemu Y-nya sama dengan 2, kita cari nilai X-nya. Yang ini substitusikan lagi kemana? Ke sini. Substitusikan ke ini ya. Substitusikan ke X sama dengan yang ini 3 min 2Y. Jadi X sama dengan 3-nya taruh lagi min 2, Y-nya kan udah ada ini sama dengan 2, Y-nya ganti sama 2. Jadi X sama dengan 3, ini jangan 3 kurang 2 dulu ya, karena ini harusnya negatif 2 dikali 2 dulu, kan perkalian dulu. Ini kan negatif 2 kali Y, berarti negatif 2 kali 2 dulu, yang ini dulu. Negatif 2 kali 2 negatif 4, jadi X-nya sama dengan 3 kurang 4 negatif 1. Jadi ketemu kan ya nilai X sama nilai Y-nya. Kalau kalian mau tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, berarti sama dengan X, Y, sedemikian sehingga X-nya sama dengan negatif 1, kemudian Y-nya 2. Nah, gitu. Oke,
Oke, ini untuk cara substitusi, kita bandingkan dengan cara eliminasi. Oke, nah nanti kalian tinggal pilih yang paling mudah yang mana. Nah, untuk cara eliminasi, soalnya ditulis dulu ya. X tambah 2Y yang ini sama dengan 3, kemudian 3X min Y sama dengan min 5. Nah, eliminasi itu adalah eliminasi menghilangkan. Jadi artinya menghilangkan salah satu variabel terlebih dahulu supaya nilai variabel yang lainnya dapat ketemu nilainya. Caranya gimana? Kalian harus menyamakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan. Misal, kalian akan menghilangkan nilai variabel X-nya nih. Nah, kalian lihat koefisien dari masing-masing yang variabel yang mau dihilangkan. Nah, ini kan koefisiennya 1 yang atas, kemudian yang bawah koefisiennya 3, artinya yang atas kalikan dengan koefisien yang bawah kalikan dengan koefisien yang atas, berarti dikali 1 gitu ya. Nah, kemudian kalian kalikan ini, X dikali 3 itu 3X, kemudian 2Y dikali 3 plus 6Y sama dengan 3 kali 3 9, kemudian yang ini 3X kali 1 3X min Y kali 1 min Y sama dengan min 5 kali 1 min 5. Kemudian kalian lihat kalau tandanya sama, kemudian koefisiennya sudah sama nih, sama-sama 3, kemudian dia sama-sama positif. Kalau tandanya sama artinya tinggal kalian kurangkan. 3X dikurangi 3X habis kan, 6Y dikurangi min Y, atau kalau bingung kalian kotret dulu aja, 6Y dikurangi min Y. Nah, negatif ketemu negatif jadi positif, oh jadi 6Y ditambah Y gitu ya. 6Y ditambah 1Y jadi 7Y. Jadi yang ini 7Y sama dengan yang ini juga 9 dikurangi negatif 5. Nah, kalau ada negatif sama negatif bebarengan kan jadi positif. 9 tambah 5 yaitu 14. Jadi 14. Jadi Y-nya sama dengan 14-nya taruh lagi, 7-nya turunkan ke bawah, jadi Y-nya sama dengan 7-nya turunkan ke bawah, jadi 14 bagi 7 2. Jadi Y-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kemudian kita misalnya mau kita kombinasi aja, berarti sekarang eliminasi substitusi aja ya, biar cepet. Nah, jadi Y sama dengan 2-nya nanti substitusikan ke salah satu persamaan. Misal mau ke persamaan yang atas boleh, jadi ke yang X tambah 2Y sama dengan 3. X-nya taruh lagi, substitusikan ya, ditambah 2-nya taruh, Y-nya diganti sama 2 sama dengan 3, jadi X tambah 2 kali 2 4 sama dengan 3. X-nya biarkan sendiri karena nggak ada temennya lagi, 3 taruh lagi, positif 4 pindah ke ruas kanan jadi negatif 4, jadi X-nya sama dengan min 1. Jadi kalau ditulis simpulan penyelesaiannya sama dengan X, Y sedemikian sehingga X-nya min 1, Y-nya 2. Kita samakan ya dengan cara yang tadi substitusi. Oke, sama kan? Nah, gitu pertemuan kali ini Ibu bahas materi prasyarat saja dulu, yang persamaan linear satu variabel sama persamaan linear satu variabel sama sistem persamaan linear dua variabel. Nanti contoh soalnya nanti latihan yang harus kalian kerjakan di share di Google Classroom seperti biasa. Untuk materi yang sistem persamaan linear 3 variabel kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, semangat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.